Dunia ini hanya tempat singgah sementara. Kita tahu bahwasanya rumah yang kita tempati dulu bukan milik kita. Oh iya, mungkin milik ibu bapak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sebagian kita atau banyak dari kita yang tertipu dengan kesenangan dunia. Lupa bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat singgah sementara. Kita tahu bahwasanya rumah yang kita tempati dulu bukan milik kita. Oh iya, mungkin milik ibu bapak kita. Mungkin milik kakek kita. Mungkin milik orang lain. Dan suatu saat kita pun akan meninggalkan rumah itu. Tapi sebagian berpikir untuk hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Fatir ayat 5. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas. Di dalam Al-Quran Al-Azim, Allah memanggil makhluknya, memanggil hamba-hambanya dengan beberapa panggilan. Dipanggil secara personal. Allah mengatakan, Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Allah panggil secara umum, Ya ayyuhan nas. Wahai umat manusia. Dan Allah panggil secara khusus hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran ini pedoman hidup kita. Dan kita tidak akan pernah selamat. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke surga. Kata kita semua sadar bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam pertama kali diciptakan, diletakkan di surga. Dan turun ke muka bumi dikarenakan dosa yang harus ditebusnya. Maka Allah mengingatkan kita di banyak ayat, dan salah satu yang kita akan baca surat Fatir ayat 5. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Allah berjanji akan membangkitkan yang mati. Allah berjanji bahwa dunia ini akan hancur. Gunung-gunung yang kita lihat menjulang tinggi. Sebelum gunung, bangunan yang dibangun oleh manusia akan hancur. Allah akan menggantikan bumi ini dengan bumi yang berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah sediakan surga buat yang bertakwa. Dan bertakwa itu capek, lelah.
Kalau bicara dunia tidak mendewasakan kita, iya. Banyak di antara kita yang harus meninggalkan perintah Sang Pencipta hanya karena kesenangan jiwa. Allah mengatakan inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Manusia itu akan menjadi tua. Akan keriput wajahnya. Akan lemah tulang belulangnya. Kalau sampai panjang umur. Dan dia bakal mati. Dan kita melihat kematian tidak pernah kenal siapapun. Presiden pun mati. Yang masih hidup hanya menunggu kedatangan malaikat pencabut nyawa. Lalu Allah mengingatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan kalian jangan mau ditipu pula dengan setan yang sudah menipu ayahanda kita Nabi Adam dan Hawa, kemudian dikeluarkan dari surga. Ahibati fillah, tapi yang jadi masalah dunia ini menyilaukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hulwa, manis, khadirah, hijau. Manis rasanya, hijau warnanya, menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Kalian akan digantikan. Pasti. Nah, fayandur kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati kalian dengan dunia. Hati-hati dengan wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama yang membuat kehancuran Bani Israel itu wanita. Wanita yang tergoda dengan dunia. Emak-emak rahimakunallah. Kalau emak-emak itu baik, rumah itu jadi baik. Tapi kalau emak-emaknya nggak baik, rumah itu akan berantakan walaupun suaminya adalah nabi. Antum lihat bagaimana Asiyah binti Muzahim ketika dia baik, ketika dia menjaga kehormatan dirinya, jadi itu Nabi Musa dirawat sama Asiyah di rumahnya Fir'aun. Suaminya Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi bagaimana dengan Kan'an, putranya Nabi Nuh, bapaknya Nabi? Tapi karena istrinya nggak benar, jadinya seperti itu. Maka ibu-ibu ini punya tanggung jawab yang besar. Tatkala emak-emaknya tergoda dengan dunia, yang dibicarakan dunia, yang dibicarakan ganti horden rumah. Ramadan datang mau mengecat rumahnya ulang. Ramadan datang mau apa? Ganti sofa. Urusan dunia. Ramadan datang membawa segala berkah, nih emak-emak sibuk dengan urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan istri-istrinya tatkala mereka tergoda dengan dunia. Sebulan Nabi bersumpah nggak akan mendekati istri selama 1 bulan.
Bukan hanya satu yang ditinggalkan, semuanya 9 ditinggalkan. Setelah 1 bulan ditinggal. Jadi kalau ibu-ibu didiamkan sama suaminya, apa yang dilakukan? Marah biasanya. Padahal engkau harus tahu kenapa dia mendiamkanmu. Ada apa dengan dirimu? Setelah sebulan, Nabi datang menjumpai istrinya satu persatu. Yang pertama beliau jumpai adalah yang paling beliau cintai. Beliau mengatakan, ya Aisyah, engkau coba musyawarah dengan orang tua. Engkau mau bersamaku atau selamat tinggal, cukup di sini rumah tangga kita. Bayangin, kita sering membaca bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW. Kita sering mendengar bagaimana cintanya Nabi kepada istri-istrinya, bagaimana penghargaan beliau, bagaimana perhatian beliau. Dan tatkala beliau mendiamkan istri-istrinya, itu salah satu bentuk perhatian beliau kepada istri-istri. Lalu beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Apa? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau visi dan misi kalian, kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, kenyamanan dunia, fata'alaina, kalian kemana? Umatti'kunna, aku kasih mut'ah buat kalian, aku kasih harta buat kalian. Nabi akan adakan itu harta, akan diberikan kepada istri-istrinya. Setelah itu apa? Wa usarrihkunna sarahan jamil. Kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kita pisah baik-baik. Nabi menawarkan itu kepada istri yang beliau cintai, alaihi salatu wassalam. Dan itu salah satu bentuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau harus meninggalkan istrinya, tinggalkan. Kalau harus meninggalkan suaminya, tinggalkan. Gimana hidup tanpa istri dan suami? Allah berikan ganti yang lebih baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang kalian inginkan, kalau ambisi kalian adalah Allah, yang dicari keridhaan Allah, yang dicari bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad-daral akhirah, dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Wallahi jemaah, kalau kita bicara pahala yang besar, mungkin nggak kebayang kita. Kata Nabi SAW, mad dunya fil akhir. Kira-kira kalau ibu-ibu suaminya orang paling kaya se-Surabaya, se-Indonesia, sedunia. Kata Nabi SAW, mad dunya fil akhirah. Dunia ini, kalau suaminya ibu punya seluruh isi dunia, dibandingkan dengan akhirat, hanya seperti seorang dari kalian memasukkan jari telunjuknya atau jarinya ke lautan, kemudian dia lihat ada berapa tetes air yang menempel di jarinya.
Itu dunia. Dan samudra itulah akhirat.